Nah, Pak, mungkin satu hari ya akan ada pendukung Bapak yang kemudian juga menyamakan sosok Pak Jokowi dengan sosok Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar yang lain lagi, tadi Umar bin Khattab ya Pak, ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah, guys, sebenarnya gue bener-bener letih nih ya, lagi capek ngomongin hal-hal yang serius. Misalnya kemarin beberapa episode kita ngobrol tentang insiden lebih tepat tewasnya 6 laskar FPI di tangan aparat yang patut diduga telah terjadi unlawful killing ya. Tapi ada beberapa footnotes nih ya yang ingin gue tambahin ya, footnotes yang gak terlalu berat lah. Sebelum nanti kita ngomong menu utama di podcast kali ini. Jadi gue pengen bikin statement begini, gue sangat bisa memahami dan gue bisa menerima ya tanpa keberatan, no objection at all. Kalau ada di antara lu yang misalnya gak suka FPI atau benci HRS ya, itu it's your right ya, hak lu. Sama kalau ada orang yang cinta mati sama HRS atau segitu segitu cintanya lah gitu sama FPI, ya kan, itu hak. Tapi satu hal ya, gue gagal paham. Kalau ada orang yang sama sekali gak terketuk hatinya, sama sekali gak mampu berempati atas tewasnya ke-6 anak muda tersebut. Ya, apalagi tadi ya, ini dicurigai atau patut diduga ini adalah peristiwa yang tergolong unlawful killing. Apalagi kalau sampai bersuka cita, bersorak-sorai, itu gue gak paham. Nah, terus ada meme nih ya menarik, ternyata suara hati gue itu juga sejalan nih. Gue gak tahu gue yang sejalan sama dia apa dia yang sejalan sama gue. Sejalan sama statement yang dikeluarkan oleh Bung Fadlizon. Ini salah satu politisi Partai Gerindra yang buat gue unik ya. Karena ketika Partai Gerindra ada di pemerintahan bersama Pak Jokowi gitu, ternyata Fadlizon tetap aja kritis. Ya walaupun kemarin orang sempat ngomong-ngomong nih udah dapat bintang Mahaputra nih bakal diem, ternyata enggak juga ya. Dia ngomong gini, kadang orang ngomong dengan entengnya saya Pancasila. Tapi begitu ada pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 anggota FPI, pura-pura lupa sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tidak adil dan tidak beradabnya keadaan kita. Itu kata Bung Fadli. Ya, dan gue 100% sependapat. Nah, tapi ada yang menarik nih guys ya. Sejawatnya Fadli di Gerindra, Bung Desmond Junaidi Mahesa, dia ini adalah wakil ketua Komisi 3. Ini ketika kemarin kan lu tahu ya ada RDPU, rapat dengar pendapat umum, di mana anggota Komisi 3 itu menerima keluarga korban dari 6 orang itu ya, 6 orang yang tewas di dalam insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Nah, di situ Bung Desmond tuh ngomong gini. Ini dikutip di CNN Indonesia 10 Desember 2020. Nah, kita tayangin ya link beritanya. Dia bilang gini. Nah, Laskar sekarang tujuannya apa? Mau mendirikan negara Islam. Itu melawan konstitusi. Kalau ini Laskar kan tentara. Jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga. Perang sama siapa? Saya juga jadi bingung. Ya kalau ini Laskar ini kan perang. Juga nggak bener ini. Hal-hal kayak gini menurut saya harus hati-hati. Jangan sampai Indonesia yang sudah damai di tengah problemnya yang sangat banyak kok berantem sama kita. Memangnya kita mau bubarkan negara ini? Kan tidak. Gue pas baca tuh gue geli gitu ya. Ada ya politisi kayak begini ya. Ini kayaknya Bung Fadli ini mesti bantu ngejitak ya kayaknya. Ini kayaknya Desmond ini amnesia ya. Karena apa? Karena gue nemu nih ya, ada teman gue ngirim. Partainya Desmond Gerindra juga dengan sadar melatih Laskar Garuda. Apa gara-gara namanya Garuda ya? Nih, lihat penampakannya ya. Nih kita tayangin ya. Dan juga jangan lupa organisasi-organisasi lain, ormas-ormas lain ya, termasuk beberapa ormas keagamaan di luar FPI, itu juga punya tuh ya kesatuan-kesatuan yang mirip-mirip militer gitu, minimal seragamnya dan kelakuannya juga kadang-kadang cukup militeristik gitu loh. Lu nggak ada yang ribut gitu ya. Belum lagi nih gua tambahin ya, ada Laskar Pelangi ya kan, bener gak sih?
Siapa tuh? Andrea Hirata ya kan? Atau siapa? Ahmad Dhani ya kan bikin Laskar Cinta dan laskar-laskar yang lain. Jadi maksud gue nih, aduh ini kenapa ya Bung Desmond ya? Ya tapi sudahlah, gue cuman pengen ngasih notes bahwa ada aja orang-orang yang lucu kayak gitu. Ya, tapi tadi gue bilang sebenarnya gue nggak pengen ngomong hal ini lagi, udah capek. Yuk kita pindah topik ya. Nah itu tadi intermezzo aja. Kita ngomong yang ringan dan yang lucu aja deh ya. Jadi gue di podcast kali ini nih gue tag di tanggal 11 Desember ya. Jadi belum lama nih, tanggal 2 hari yang lalu, tanggal 9 Desember itu pilkada serentak. Nah right after hasil quick count-nya keluar ya, itu seorang jurnalis senior dari FNN, Forum News Network, namanya Hersu Beno Arif, Arif juga namanya ya. Itu nulis ya, dimuat di FNN sendiri pas tanggal 9 itu. Jadi gue pengen bacain ke lo semua. Ya nanti link beritanya juga gue kasih di video ini. Dia ngomong gini, judulnya nih, judulnya. Damn, I love Indonesia. Bapak Presiden, anak dan menantu wali kota oleh Hersu Beno Arif. Ya. Ini tanggal 9 Desember ya. Tanggal 9 Desember 2020 akan dicatat dalam sejarah politik kontemporer Indonesia. Presiden Jokowi mencatat sebuah prestasi baru, rekor. Anak dan menantunya memenangkan pilkada. Kalau gua nggak salah ya, ini Mas Gibran di Solo itu 86,5%, telak banget ya. Sementara Bang Bobi, karena orang Medan ya, orang Medan panggilnya apa Bang kali ya, itu menangnya nggak telak tapi ya cukup ya, 52,4%. Ya ini kalau gua nggak salah itu angka-angka dari quick count ya, karena real countnya mungkin masih berjalan kan gitu ya. Jadi gua ulang nih, Presiden Jokowi mencatat sebuah prestasi baru, rekor ya, anak dan menantunya memenangkan pilkada. Gibran anak sulungnya memenangkan Pilwalkot Solo, perolehan suaranya berdasarkan hasil sejumlah quick count di atas 80%. Tadi aku bilang ya, dahsyat. Di Medan, Bobi Nasution menantu Jokowi juga diprediksi menang. Hasil quick count menunjukkan perolehan suaranya mencapai sekitar 55, nggak jauh beda ya, tadi gue bilang 52,4. Prestasi luar biasa Jokowi ini tidak pernah dicapai oleh semua presiden sebelumnya, termasuk dua presiden yang berkuasa cukup lama, Soekarno dan Soeharto. Apa iya ya? Yuk kita lihat yuk. Apa nih maksudnya Bang Hersu di sini? Presiden Soekarno, sang proklamator, berkuasa selama 22 tahun, 1945 sampai 1967. Tak satu pun putra atau putrinya yang menduduki jabatan publik selama dia berkuasa. Yuk kita ingat-ingat dulu. Iya juga ya, benar ya. Baru 32 tahun kemudian putrinya Megawati Soekarno Putri menjadi Wapres 1999 dan kemudian menjadi Presiden 2001 sampai 2004. Ini pasca reformasi. Cuma mungkin Bung Hersu nih lupa ya, karena sebelum itu Mega sempat jadi anggota DPR RI sebenarnya gitu ya, dari PDI ya. Ini kayaknya lupa nih dia. Presiden Soeharto berkuasa lebih lama, 32 tahun. Baru berhasil menempatkan putrinya Siti Hardianti Rukmana atau yang kita kenal sebagai Mbak Tutut ya, waktu itu nama panggilannya, sebagai Mensos pada tahun 1998 di penghujung masa jabatannya. Ingat ya, sebelum reformasi. Itu pun hanya bertahan selama 2,5 bulan. Mbak Tutut begitu dia bisa dipanggil menjadi Mensos 14 Maret sampai dengan 21 Mei 1998, tepat saat Pak Harto berhenti ya. Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang sama-sama berkuasa dalam waktu singkat sama sekali tidak berhasil meninggalkan warisan jabatan untuk anak-anaknya. Betul juga ya. Bos Jokowi, Megawati, selama menjabat presiden juga tidak menyiapkan jabatan publik untuk anak-anaknya. Putri mahkotanya, Puan Maharani, namanya Maharani ya, Maharani itu ratu ya. Puan Maharani baru terjun ke politik dengan menjadi anggota DPR pada pemilu 2009. Setelah Megawati tak lagi menjabat sebagai presiden. Benar, Puan kemudian menjadi Menko pada periode pertama masa jabatan Jokowi. Sekarang dia menjadi ketua DPR RI, tapi semua tidak dicapai pada masa Megawati menjabat sebagai presiden.
Tapi Bung Hersu kayaknya pura-pura nggak tahu ya. Ini kan atasannya presiden. Bercanda, bercanda. Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY? Ya, dalam soal menempatkan putra dan menantunya dalam jabatan publik, dia kalah jauh dengan Jokowi. SBY bersamaan dengan masa jabatannya yang kedua, baru berhasil menempatkan putra keduanya Edi Baskoro sebagai anggota DPR RI tahun 2009. Ya, of course ya, karena waktu itu putra sulungnya masih menjadi militer ya, sehingga nggak bisa ditempatkan dalam jabatan publik ya. Setelah tak menjabat sebagai presiden, SBY mencoba peruntungannya. Dia mendorong putra sulungnya Agus Harimurti menjadi cagup DKI Jakarta. Masih ingat ya? Ini pemilu kada yang berdarah-darah tanda kutip ya. Kalau lu ingat di putaran pertama ya itu Ahok dan pasangannya nomor 1, Anies Sandi nomor 2, Agus sama siapa waktu itu ya? Sama Sylvia ya? Sama Bu Sylvie ya kalau nggak salah, itu nomor 3 gitu ya. Jadi nggak lolos ke putaran kedua. Eksperimen politik SBY gagal pada Pilkada DKI 2017 yang hiruk pikuk. Agus Harimurti kalah padahal dia sudah mengorbankan karir militernya yang cemerlang. Pemegang penghargaan bintang Adi Makayasa lulusan terbaik Akmil tahun 2000, pangkatnya terhenti hanya sampai perwira menengah. Sayang banget ya, sayang banget. Tapi sekarang dia dikasih kursi untuk mimpin Demokrat ya sama ayahnya. Dia pensiun dengan pangkat terakhir Mayor TNI. Benarlah jargon yang sering didengung-dengungkan oleh para pendukung Jokowi. Presiden yang lain ngapain aja. Damn, I love Indonesia. Jahil emang Hersu nih. Minta dijitak ya. Ternyata kejahilan Hersu ini juga bukan ditimpali ya. Pada hari yang sama ya kalau gue nggak salah itu koran Tempo, nanti kita tunjukin ya covernya ya. Koran Tempo itu juga menampilkan cover itu. Lu lihat deh. Itu kayak apa? Kayak logo Keluarga Berencana. Lu tahu nggak sih? Tahu kan ya? Keluarga Berencana dulu zaman Pak Harto ya, lagi jaya-jayanya itu ayah ibu kan gitu ya, sama 2 anak di tengah ya, keluarga bahagia lah gitu. Tapi diganti jadi Keluarga Berjaya. Itu Pak Jokowi, Ibu Iriana, kemudian Bang Bobi sama Mas Gibran. Bang Bobi sama Mas Gibrannya di set kayak anak-anak kecil gitu. Jahil ya Tempo ya. Minta ditabok emang nih Tempo nih ya. Nah, cuman biasa nih kalau bab jahil-jahil begini ya, para pekerja seni, jurnalis tuh emang usilnya dahsyat. Tulisan tadi ya kayaknya nih kayaknya bukan ditimpalin sih ya, tapi kebetulan aja ini ada bukan sambungannya juga ya. Jadi digongin lah bahasanya gitu ya. Sama seorang penulis yang cukup terkenal, novelis gitu, namanya Terelie, tahu ya. Judulnya gini, ini gue bacain sebagian. Kamu tuh kok halu banget, tahu halu kan ya? Halu itu maksudnya suka berhalusinasi. Di Amerika, anaknya George Bush, lu tahu ya George Bush senior, presiden kan, abis itu George Bush junior beberapa periode kemudian juga jadi presiden. George Walker Bush kalau gue gak salah ya. Di Amerika anaknya George Bush bisa nyalon jadi presiden. Bapaknya mantan presiden, dia nyalon juga, terpilih malah, menang. Di Amerika Hillary Clinton bisa nyalon jadi presiden. Suaminya mantan presiden, nyalon kalah tapi dia tetap bisa nyalon, tidak ada yang bisa larang. Berarti Amerika juga ada politik dinasti. Tidak, ini dibantah sendiri ya sama Terelie. Ada perbedaan bumi langit dinasti politik di sana dengan di plus 62. Jahil. Di sana Hillary Clinton baru bisa nyalon jadi presiden setelah dia bertarung habis-habisan dalam konvensi partainya. Lu tahu kan ya, yang bermain dalam percaturan politik Amerika itu kan Partai Demokrat dan Partai Republik ya. Mereka nih gantian ya, saling kalah mengalahkan gitu ya. Kemarin Trump itu orang Republik ya kan, Joe Biden yang mengalahkan Trump adalah orangnya Demokrat kan gitu ya. Clinton itu jelas Demokrat. Nah, guys, lu tahu kan ya, biasanya di sana itu sebelum kemudian bertarung di Pilpres ya itu prosesnya panjang sebelumnya tuh ada konvensi partai. Ini kayak kompetisi internal lah, pemilu internal partai kira-kira begitu ya. Mereka harus meyakinkan orang-orang internal itu untuk akhirnya oke, lu akan dicalonkan oleh Republik, lu akan dicalonkan oleh Demokrat, kira-kira gitu ya. Gue ulang nih.
Di sana Hillary Clinton baru bisa nyalon jadi presiden setelah dia bertarung habis-habisan dalam konvensi partainya. Crazy itu pertarungannya. Pun sama dengan George Bush, dia harus mengalahkan nama-nama top lain sebelum partai menjadikannya calon presiden. Benar juga sih, lewat konvensi partainya yang juga sengit. Dia dipilih dulu di partai baru bisa maju. Inilah yang hilang dalam demokrasi di negeri kita. Saat ada kader maju, maka tidak ada kompetisi di partainya. Semua ditentukan oleh yang mulia ketum. Tajam amat ya. Saat ketum sudah maunya itu selesai, kamu mau apa? Bahkan saat kamu kader yang sudah mengabdi puluhan tahun, saat ketum bilang no, maka kamu tamat. Nah, kayaknya kejadian ini yang terjadi di Solo ya. Kan sebelumnya kita tahu ya, Pak Ahmad Purnomo kalau gue nggak salah ya. Ini kan adalah incumbent wakil wali kota ya, yang mendampingi Pak FX Rudi kalau nggak salah. Nah, tadinya dia nih digadang-gadang ya kan. Ternyata Mas Gibran adalah pembalap yang ahli menyalip di tikungan. Maka boleh anak, cucu, mantu, ponakan dia nyalon jadi pejabat? Gak ada yang melarang, kitab suci tidak, undang-undang tidak. Kita hanya bicara soal etika, adab, dan kepantasan. Saat sistem berjalan dengan baik kayak di Amerika, maka partai bisa jadi kawah candra di muka untuk melahirkan pejabat yang kompeten. Tapi saat sistem gagal, partai hanya dikuasai elit saja. Parpol malah jadi ladang subur melahirkan pejabat yang korupsi, tidak becus, penuh pencitraan, tapi kinerja zong. Rakyat tetap miskin, korupsi di mana-mana karena mau gimana di parpolnya saja tidak ada kompetisi, tidak ada pertarungan kader-kader terbaik. Gue harus bilang gue setuju 100%, 1000% sama Terelie. Ya, jadi kalau kita lihat partai-partai di Indonesia sebagian besar, gue nggak berani bilang semua ya, karena gue belum pernah bikin riset mendalam. Sebagian besar kehilangan fungsi dan perannya sebagai sarana melakukan kaderisasi politik yang sehat dan mumpuni. Sama juga partai banyak kehilangan peran sebagai political educator yang mengedukasi masyarakat agar terbangun satu demokrasi yang lebih substansial. Ya gimana lagi ya, partai. Nah, gua ingin menutup podcast ini dengan mohon izin pada Pak Jokowi untuk berbagi cerita sekaligus menyampaikan pesan. Boleh ya Pak ya? Kan saya warga Bapak juga nih ya. Gini Pak, kan oleh para pendukung Bapak nih, Bapak itu sering disamakan lah gitu ya dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi ya. Bapak tahu kan, suka baca sejarah ya Pak ya. Abu Bakar As-Siddiq yang sangat santun ya, ini kan khalifah pertama ya dalam sejarah kekhalifahan Islam. Bahkan ada yang menyamakan Bapak tuh dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini khalifah kedua. Ini sahabat utama juga Pak Jokowi. Pasti Bapak juga tahu ya. Cerita yang sangat epik tentang Umar ini adalah ketika dia melihat ya dia kan suka naik ke menara Pak. Ya, dia suka naik ke menara masjid begitu, tempat Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari nih. Dia lihat ada satu rumah yang menyala dapurnya gitu ya. Dia datangi, ternyata rumah itu ada ibu yang sedang masak, tapi nggak ada yang dimasak ya. Dia cuma menanak batu. Sekedar untuk membujuk anaknya seolah-olah dia sedang masak. Itu Umar merasa sangat bersalah, kemudian dia memanggul sendiri karung gandum mengantarkan ke rumah itu. Terus terang Pak Jokowi setiap menceritakan ulang cerita ini ya di khutbah Jumat, di ceramah, itu saya nggak tahan pengen nangis ya. Kebayang tuh sosok Umar, dan Pak Jokowi dahsyat loh Pak. Oleh para pendukung Bapak itu seringkali disamakan seperti sosok Umar yang sangat dermawan dan sangat perhatian sama umatnya. Nah Pak, mungkin satu hari ya akan ada pendukung Bapak yang kemudian juga menyamakan sosok Pak Jokowi dengan sosok Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar yang lain lagi, tadi Umar bin Khattab ya Pak, ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah ya, tapi benar jauh nih jaraknya dari Umar bin Khattab. Ini masih terhitung cucunya Umar bin Khattab gitu. Dia anak orang kaya Pak, kaya raya. Saya nggak tahu kalau dibandingin dengan Bapak sebelum jadi presiden lebih kaya mana ya. Tapi yang jelas dia kaya raya, anak bangsawan. Bahkan seringkali dalam sejarah digambarkan sebagai anak manja Pak. Anak mami lah yang bergelimang harta begitu. Kalau Bapak kan sederhana ya Pak ya. Kalau ini kaya raya luar biasa. Dahsyat Pak. Sultan gitu ya. Kaya raya. Nah, cuman ketika majelis syuro Pak. Jadi waktu itu kayak MPR Pak ya. Jadi nggak kayak pemilihan langsung nih. Kayak MPR ada majelis syuro begitu. Saya juga nggak tahu jumlahnya berapa.
memilih nih khalifah pengganti dari khalifah sebelumnya. Ternyata mereka memutuskan memilih Umar bin Abdul Aziz. Mendengar kabar itu, sang khalifah terpilih ini bukan kendurian Pak. Wih bukan. Bukan bikin pesta dangdutan, pingsan. Wih, orang-orang kaget. Ini baru pertama sepanjang sejarah khalifah terpilih oleh Majelis Syuro tuh pingsan Pak Jokowi. Wih dahsyat. Pingsan, orang-orang kaget. Dicarilah wangi-wangian ya untuk membuat siuman gitu kan. Siuman, udah bangun, duduk, dikasih minum. Ditanya sama orang-orang, wahai khalifah, kenapa sih kok engkau pingsan? Ini jawabannya yang saya share dengan Pak Jokowi. Umar bin Abdul Aziz bilang, tiba saja saya ingat wilayah kekuasaan yang harus saya pimpin, yang diamanahkan kepada saya itu begitu luas, luar biasa. Ya mirip lah Pak kayak Indonesia Pak yang begitu luas luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu dahsyat Pak. Jadi Umar bin Abdul Aziz bilang, saya tiba-tiba teringat wilayah yang begitu luas itu. Saya tiba-tiba membayangkan, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau di pojok entah sebelah mana, di gurun yang sebelah mana dari wilayah kekuasaan yang diamanahkan kepada saya itu, ada seekor seekor keledai dalam ceritanya. Seekor keledai yang tersesat. Kemudian dia berhari-hari tidak menemukan makanan dan kemudian dia mati kelaparan. Jadi bangkai. Akan menjawab apa saya kelak di yaumil hisab, di akhirat ketika saya ditanya oleh sang pencipta keledai itu dan pencipta saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat seorang Umar bin Abdul Aziz pingsan. Saya yakin Pak Jokowi juga sudah memikirkan baik-baik. Agar Bapak, ya kita semua muslim ya Pak, orang beriman yang satu hari akan wafat, entah kapan Pak. Dan ketika wafat nanti di Yaumil Mahsyar, di hari akhir ya, kita akan dihadapkan pada pengadilan dan ditanya. Banyak loh Pak yang ditanya, 260 juta rakyat Bapak akan ditanya. Kalau di antara mereka ada yang kelaparan, haknya terinjak, nyawanya ada yang hilang dan seterusnya. Saya ngeri Pak. Di titik itu seringkali saya bersyukur dalam sehabis sholat bahwa I'm not the president of this country. Lanjut sedikit ya Pak ceritanya. Ada hal yang menarik Pak, fakta menarik. Umar bin Abdul Aziz ini gak sampai 2 periode Pak berkuasa. Ya, dia cuma berkuasa 2,5 tahun kalau saya gak salah dalam sejarah. Ya Pak ya, kurang lebih lah 2,5 tahun. Tapi yang menarik selama atau di akhir masa kekuasaannya ketika dicek oleh mungkin kalau sekarang istilahnya oleh Biro Pusat Statistik ya Pak. Ketika dicek itu tidak ada dari warga di wilayah kekuasaan yang luas itu yang bersedia atau yang layak menjadi mustahik, menjadi penerima zakat. Sampai ada lembaga Pak namanya Baitul Mal, kalau sekarang namanya mungkin Basnas begitu ya. Yang punya gudang-gudang untuk menerima zakat, mungkin beras apa segala macam. Itu gudangnya tuh penuh Pak. Tiap tahun tiap saat mereka harus nambah gudang baru. Karena orang jadi muzaki, berbangga jadi orang yang membayar zakat, menyetorkan zakatnya karena sudah sejahtera dan tidak bersedia atau tidak lagi layak menjadi mustahik. Dahsyat Pak. Gak butuh 2 periode Pak, cuma 2,5 tahun. Luar biasa. Nah mungkin kita penasaran ya Pak, kenapa beliau Umar bin Abdul Aziz bisa begitu. Karena ini ada satu episode menarik, ini satu saja peristiwa menarik sekali. Satu malam Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja, dia pekerja keras seperti Pak Jokowi. Walaupun saya gak tahu apakah dia punya slogan bekerja. Ya, dia bekerja sangat keras Pak, sampai malam hari larut malam di ruang kerjanya yang diterangi dengan lampu minyak. Karena waktu itu belum ada lampu listrik, apalagi LED ya Pak ya. Dengan lampu minyak, dia bekerja dengan tekun, mungkin menjawab surat-surat kenegaraan, mungkin memeriksa anggaran negara, I don't know, tapi dia sedang bekerja. Tiba-tiba pintu kamar kerjanya diketuk oleh putranya. Ayah, aku pengen ngomong nih. Pak Jokowi bisa bayangkan misalnya Bapak lagi bekerja di Istana Negara, kemudian Mas Gibran atau Mas adiknya ya Pak ya, mohon maaf lupa Pak, itu kemudian ngetok pintu ya. Kemudian Mas Kaisang ya ngetok pintu. Atau Mas Bobi lah ngetok pintu gitu ya. Ayah, aku mau ngobrol nih gitu ya.
Umar bin Abdul Aziz tidak langsung membuka pintu, tapi bertanya, tentang apa anakku? Ini ayah urusan pribadi nih, urusan pribadi. Umar bin Abdul Aziz sebelum dia membuka pintu, dia matikan lampu. Dia tiup itu lampu minyak sampai padam, baru dia buka pintunya, dia persilahkan anaknya masuk. Anaknya kaget. Ayah, kenapa dimatikan? Ini kita kok jadi gelap-gelapan? Nah, tadi kamu bilang kamu akan bicara masalah pribadi. Lampu ini dinyalakan dengan minyak. Yang minyak itu dibeli dengan uang negara, bukan uang gaji ayah. Ayah tidak mau nanti di akhirat ayah terseret, terpeleset ke neraka gara-gara menyalahgunakan beberapa tetes minyak dari lampu ini. Dahsyat Pak Jokowi. Bisa dipahami kalau Umar bin Abdul Aziz hanya butuh 2,5 tahun saja untuk mensejahterakan rakyatnya seluruhnya. Ya, artinya gini rasionya Pak, itu zero. Merata Pak, luar biasa. Almost zero lah setidaknya. Kenapa? Karena tadi dia menjadi role model yang tidak mau sedikit pun menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada negara di atas tangannya. Disinilah kita lihat Pak, ada etika di situ. Bukan sekedar saya tidak melanggar hukum, tapi saya ingin menegakkan etika. Saya ingin menegakkan akhlak. Ya Pak, punten Pak, sekedar bercerita. Mungkin satu hari nanti saya katakan tadi ada pendukung Pak Jokowi yang ingin menyamakan kualitas kepemimpinan Bapak dengan sosok yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu saja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.